Selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi klasifikasi makhluk hidup yang merupakan materi biologi di kelas 10. Tahukah kamu, untuk dapat mudah mengenal berbagai macam keanekaragaman hayati, kita dapat melakukan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Pengelompokan tersebut disebut klasifikasi. Pada cabang ilmu biologi, ilmu tentang pengklasifikasian makhluk hidup ini disebut taksonomi. Lalu, apa manfaat dari klasifikasi? Manfaat dari klasifikasi yang pertama ialah dapat menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua, untuk dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme lain. Mari kita mengenal para ahli yang melakukan klasifikasi. Ahli yang pertama yang telah melakukan klasifikasi ialah seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles. Aristoteles, beliau yang mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan, namun khususnya pada pengklasifikasian hewan. Selanjutnya adalah Theophrastus yang merupakan seorang filsuf Yunani, penerus Aristoteles di mana beliau merupakan seorang ahli botani yang mengklasifikasikan tumbuhan. Ilmuwan yang ketiga ialah John Ray. John Ray merupakan seorang naturalis asal Inggris di mana ia merupakan ahli biologi pertama yang memiliki konsep modern tentang spesies. Beliau juga mengadakan berbagai macam usaha untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Selanjutnya adalah Carl Linnaeus. Carl Linnaeus merupakan seorang ahli botani, zoologi, dan seorang dokter asal Swedia yang disebut juga sebagai bapak taksonomi modern. Beliaulah yang mengemukakan pemberian nama ilmiah pada organisme. Selanjutnya ialah Ernest Haeckel. Ernest Haeckel merupakan seorang ahli zoologi dari Jerman yang mengusulkan Protista sebagai kingdom tersendiri. Sebelumnya, hanya terdapat dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Ernest inilah yang mengusulkan bahwa Protista memiliki kingdomnya tersendiri. Selanjutnya ada Edward Caton yang merupakan seorang ahli biologi kelautan asal Prancis. Caton yang menguraikan perbedaan antara prokariota dan eukariota. Selanjutnya adalah Robert Harding Whittaker yang merupakan seorang ekolog tanaman Amerika Serikat di mana beliau yang mengusulkan pertama kali klasifikasi 5 kingdom. Pengklasifikasian 5 kingdom ini yaitu memisahkan fungi dari kingdom Plantae. Kemudian yang terakhir ialah Carl Woese yang mengusulkan klasifikasi 6 kingdom. Carl Woese merupakan seorang ilmuwan Amerika yang berpusat pada mikrobiologi dan biofisika. Beliau yang mengusulkan bahwa kingdom Monera perlu dibagi menjadi dua kingdom lain yang disebut dengan Archaebacteria dan Eubacteria. Lalu, dasar-dasar apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengklasifikasikan suatu makhluk hidup? Yang pertama adalah ciri-ciri fisik dari organisme tersebut atau kita sebut morfologi. Yang kedua adalah kandungan gen yang terdapat pada kromosom makhluk hidup tersebut. Yang ketiga ialah cara reproduksi. Yang keempat ialah manfaat dari organisme tersebut. Yang kelima, ciri-ciri kromosomnya. Dan yang keenam, kandungan zat biokimia yang terdapat pada organisme tersebut. Berdasarkan dari dasar-dasar klasifikasi yang telah kita sebutkan tadi, terdapat 4 sistem klasifikasi yang telah ada saat ini. Yang pertama ialah klasifikasi sistem alamiah, yang merupakan klasifikasi paling mudah yang dapat kita lakukan, di mana pada pengklasifikasian ini untuk membentuk takson, kita dapat melihat dari sifat-sifat alami yang ada pada organisme tersebut. Misalnya, ialah persamaan sifat morfologi. Contohnya, pengklasifikasian
tumbuhan tipe pohon seperti pohon beringin, mangga, jeruk, dan kelapa. Atau tanaman yang termasuk ke dalam pengkelompokan tumbuhan semak seperti rumput dan jahe. Sistem klasifikasi yang kedua ialah sistem artifisial atau buatan, di mana ini biasa digunakan oleh orang-orang yang awam terhadap ilmu biologi karena hanya mengelompokkan dari tujuan praktisnya saja berdasarkan kegunaan, seperti misalnya pengelompokan tanaman obat keluarga. Kemudian, klasifikasi sistem filogenik, di mana tipe sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar organisme dengan melihat kesamaan morfologi, anatomi, fisiologi, dan ekologi. Yang terakhir, yang banyak dilakukan oleh para ahli saat ini ialah klasifikasi sistem modern, di mana ini merupakan klasifikasi sistem filogenik yang modern karena melihat dari ciri gen atau kromosom atau ciri-ciri biokimia yang terdapat pada makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang tingkatan takson dalam klasifikasi yang ada pada biologi. Semakin atas, maka semakin umum persamaan dari pengelompokan yang dilakukan pada suatu organisme. Yang pertama adalah kingdom, kedua ialah tingkatan filum, ini berlaku pada animalia, sedangkan pada plante kita menggunakan divisio. Yang ketiga ada tingkatan kelas, kemudian ordo, ada tingkatan famili, lalu tingkatan genus, dan yang terakhir ialah tingkatan spesies. Semakin mendekati ke bawah, maka semakin spesifik pula dan semakin dekat pula hubungan kekerabatan antar organisme tersebut. Lalu bagaimana aturan dari penamaan nama ilmiah yang sering ada pada biologi? Pada sejarahnya, nama spesies biasanya diberikan deskripsi lengkap seperti Physalis amnoramosisme ramis angulosis glabisfolis dendrocerati yang merupakan tanaman yang memiliki batang bersudut dan daun berbulu dengan tepian bergerigi. Namun hal ini dirasa cukup sulit untuk diingat dan tidak mudah untuk dipahami oleh berbagai macam orang yang ada di dunia ini. Maka para ahli setuju untuk melakukan peringkasan agar mudah diingat, sehingga nama yang panjang tadi disingkat menjadi Physalis angulata atau yang kita sebut tanaman ceplukan atau orang Sunda menyebutnya sebagai cecenet. Kemudian Carolus Linnaeus pada tahun 1753 memperkenalkan sistem penamaan binominal nomenklatur yang bersifat universal, di mana apabila kita melakukan suatu penamaan ilmiah pada organisme, kita harus mengikuti aturan tata nama binominal nomenklatur. Yang pertama ialah menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua ialah terdiri atas dua kata, di mana kata pertama yang merupakan genus dan kata keduanya merupakan spesies. Huruf pertama pada kata pertama yaitu genus ditulis kapital atau uppercase, sedangkan kata kedua ditulis huruf kecil atau lowercase. Nama genus dan spesies ini harus dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah, seperti ini, di mana nama ilmiah dari alpukat merupakan Persea americana, maka penulisan Persea americana yang benar ialah dimiringkan atau digarisbawahi secara terpisah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ialah sistem dua kingdom, di mana makhluk hidup hanya dibedakan menjadi plante atau tumbuhan dan animalia atau hewan. Kemudian berkembang menjadi sistem tiga kingdom, di mana protista memiliki kingdomnya tersendiri. Selanjutnya ada sistem 4 kingdom, di mana di sini sudah ada pengenalan eukariot dan prokariotik sehingga protista dibagi lagi menjadi monera, protista, plante, dan animalia. Monera ini merupakan kingdom dari berbagai macam jenis bakteri atau organisme prokariot.
Selanjutnya ada sistem 5 kingdom, di mana di sini dimulai bahwa fungi atau jamur-jamuran dipisahkan dari kingdom plante. Kemudian sistem 6 kingdom atau sistem kingdom yang banyak dipakai saat ini, yaitu di mana Monera dipisahkan menjadi 2 kingdom lagi, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Dan yang terakhir, yang terbaru ialah sistem 8 kingdom, di mana bagian protista dibagi lagi menjadi kingdom protozoa, archezoa, dan chromista yang dibedakan berdasarkan zat biokimia yang terdapat di dalam organismenya. Bagaimana cara kita untuk mengenal dan mengetahui organisme apa yang kita sedang identifikasi? Maka salah satu yang dapat kita lakukan ialah menggunakan kunci determinasi. Di sini saya memberikan contoh kunci determinasi sederhana. Misalnya, kita menemukan seekor kupu-kupu, maka kita bisa melakukan identifikasi dari kupu-kupu ini menggunakan kunci determinasi dengan cara melihat yang pertama, kita lihat dulu yang nomor 1 ada A dan B, apakah kupu-kupu tersebut tidak bertulang belakang ataukah dia mempunyai ruas tulang belakang. Kita tahu bahwa kupu-kupu ini ialah serangga yang tidak memiliki tulang belakang atau yang disebut dengan invertebrata. Maka yang kita pilih adalah A, lalu berlanjut ke angka 2. Angka 2 di sini ada A dan B lagi. Kita lihat lagi ciri-ciri dari kupu-kupu ini. Yang pertama, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku, atau tubuh tidak lunak dan kaki berbuku-buku. Kita ketahui bahwa serangga memiliki karakteristik bahwa kakinya berbuku-buku, maka kita pilih yang B. Saat kita pilih yang B, maka kita akan dilanjutkan kepada nomor 4. Kita ambil nomor 4. Di sini ada pilihan apakah dia bersayap atau tidak bersayap. Kita lihat bahwa kupu-kupu merupakan organisme yang memiliki sayap. Maka kita lanjut ke angka nomor 5, di mana angka nomor 5 ada bersayap sisik atau bersayap lurus. Maka kita bisa melihat identifikasi bahwa sayap dari kupu-kupu merupakan bersayap sisik. Maka kupu-kupu termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Begitulah cara melakukan identifikasi suatu organisme menggunakan kunci determinasi. Sekian video kita kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.